Berjumpa kembali dengan Breakthrough Generation. Kali ini saya akan menyampaikan tentang kasih Allah itu tidak terhingga. Bacaannya dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, lewat semua ayat ini Allah ingin membuktikan bahwa kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Yang pertama, memberikan pengampunan. Yesus lahir dan datang ke dunia untuk memberikan pengampunan dosa. Nah, satu visi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberikan kasih-Nya kepada kita, dan kita diberikan keselamatan kekal di dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa manusia masih meragukan Tuhan di saat pergumulan menerpa kehidupan rumah tangga dan diri kita sendiri? Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan ada kebencian, jangan ada penyesalan, jangan ada kata hujat dengan setiap hal yang kita alami. Artinya perkataan-perkataan kita harusnya perkataan yang positif. Kenapa? Karena kita memiliki kasih Allah. Bagaimana Allah mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Dan bagaimana kita dapat menunjukkan kasih itu kepada orang lain? Allah berkehendak kasih-Nya itu disalurkan ke banyak orang. Jadi, jangan menuntut, tetapi berfokuslah kepada kata memberi. Karena kasih itu adalah memberi. Kasih yang berfokus pada diri sendiri atau kasih kepada orang lain? Mana kira-kira yang menjadi pernyataan yang benar yang sesuai dengan kasih Allah, yaitu kasih pada orang lain? Kasih yang Tuhan berikan itu adalah bukti cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia tinggalkan kemuliaan dan lahir di sebuah kandang yang kotor. Demi untuk siapa, saudara? Demi untuk kita, manusia yang berdosa. Seluruh kehidupannya penuh dengan kehinaan, dikhianati, bahkan ditikam oleh dosa pelanggaran kita. Jadi sepanjang kehidupan Tuhan Yesus itu, dari awal Dia lahir sampai Dia mati, dan sampai hari ini kita merasakan pengorbanan Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Maka lahirlah keselamatan yang sejati dari Tuhan Yesus. Semua kekotoran hidup kita dijadikan bersih dan mulia. Bagaimana dengan kehidupanmu? Kotor karena keegoisan kita? Kita tidak layak dalam kekotoran kita? Kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak sempurna. Hidup kita penuh dengan dosa. Hidup kita berkelimbangan dengan keegoisan kita. Tetapi Tuhan berkata, Matius pasal 11 ayat 28, Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Tuhan minta kita datang kepada Tuhan. Kita yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Kita akan dijadikan seorang pemenang, bukan lagi seorang pecundang dalam hidup kita. Manusia berfokus pada pola pikir karena ukuran yang dia mau untuk mencapai kenyamanan dan sebuah status. Pada tahap tertentu, kita perlu bertindak menguliti pergumulan kita
Menguliti itu sebuah proses yang sangat menyakitkan. Ikan dikuliti artinya ikan itu menderita secara luar biasa, tetapi akan menghasilkan daging ikan yang dinikmati oleh banyak orang. Dan proses pengulitan itu akan menghasilkan yang pertama, persoalan itu terjadi karena kesalahan kita, motivasi kita yang salah, keserakahan dan keegoisan kita. Atau yang kedua, permasalahan terjadi karena Tuhan izinkan. Untuk apa saudara? Mendewasakan kita di dalam Tuhan. Kita nggak punya kesalahan, tetapi kita mengalami pergumulan karena Tuhan izinkan untuk kita dapat melakukan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus lahir untuk menyadarkan manusia bahwa manusia butuh Tuhan karena manusia memiliki banyak kelemahan. Hanya Dia yang datang membawa keselamatan. Kasih-Nya tidak terbatas. Dia sangat setia, terbukti 100% dengan seluruh kehidupan Tuhan Yesus selama di bumi sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus sangat memperdulikan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak muda dimanapun kalian berada, mari kita sepakat untuk memperbaiki hidup kita di akhir tahun 2025 ini untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di 2026 yang kita akan tahu kesulitan, pergumulan, tantangan, bencana-bencana yang mungkin akan hadir di kehidupan kita sebagai manusia. Kenapa? Dunia kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita tidak tahu, saudara. Bapak Ibu, kita tidak tahu. Harta benda kita mungkin melimpah, tapi dalam hitungan detik itu akan berlalu dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Karena kita patut atau harus terus percaya dengan Tuhan. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, dimanapun kalian berada saat ini, mari buka hatimu, berikan hatimu untuk Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.